Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 420 Kedatangan Li Xing. Di dalam kantong kosmos orang tua berwajah 100, terdapat manik-manik yang sangat berharga. Ada lebih dari 623.500 manik-manik, dan selain itu, bahkan ada 23 obat surgawi berkualitas rendah dan ada satu obat surgawi berkualitas sedang. Dan selain sumber daya kultivasi tersebut, bahkan ada kompas roh dunia yang istimewa. Kompas roh dunia itu berwarna emas. Tampaknya terbuat dari emas, tetapi sebenarnya bukan emas. Cahaya tidak bersinar di mana-mana, tetapi ada banyak tekstur. Bagaimanapun, itu sangat istimewa. Berbicara dengan kata-kata Egi, itu adalah kompas roh dunia berkualitas tinggi. Siapa yang tahu berapa kali lebih kuat dari milik Chu Feng? Itu adalah benda yang tak ternilai harganya, dan secara keseluruhan, itu adalah barang bagus yang sangat langka. Selain kompas roh dunia yang spesial, bahkan ada jubah biru roh dunia dan sejumlah besar batu formasi roh. Batu-batu formasi roh tersebut dapat ditempatkan di dalam formasi roh dan dapat menyebabkan kekuatan formasi roh menjadi lebih kuat lagi, tetapi karena harganya terlalu tinggi, sangat sedikit orang yang bersedia menambahkan benda-benda tersebut saat meletakkan formasi roh. Namun, di dalam kantong kosmos pria tua berwajah 100, terdapat batu pembentukan roh yang jumlahnya sangat mengerikan. Lebih dari 300.000. Bahkan jika Chu Feng menggunakan batu pembentukan roh setiap hari, sejumlah besar batu itu akan cukup baginya untuk digunakan selama bertahun-tahun. Selain benda-benda yang digunakan oleh para spiritualis dunia, bahkan ada banyak harta karun yang berharga. Misalnya, persenjataan elit buatan manusia. Di dalam tas kosmosnya, bahkan ada 2 set. Selain yang ada di pergelangan tangannya, ada 3 set. Dapat dilihat bahwa Liu Xiaoyao, Tang Yixiu, dan Bai Yunfei memang dibunuh oleh orang tua berwajah 100, tetapi harus dikatakan bahwa kali ini, Chu Feng telah mendapatkan banyak keuntungan. Haha, benar-benar, seperti yang diharapkan dari lelaki tua berwajah 100, pembunuh nomor 1 di benua 9 provinsi. Sepertinya dia benar-benar memiliki cukup banyak harta karun yang tersimpan. Kosmos saknya hanyalah sebuah harta karun yang sangat besar. Chu Feng hampir bisa menari karena kegirangan karena itu pasti jumlah kekayaan yang sangat besar. Mungkin kekayaan yang diperoleh si tua berwajah 100 dari membunuh banyak orang seumur hidupnya dan terkumpul sepanjang hidupnya semuanya jatuh ke tangan Chu Feng. Lebih dari 623.500 manik-manik yang sangat dalam, ditambah 23 obat surgawi berkualitas rendah dan satu obat berkualitas sedang. Bahkan jika mereka tidak dapat membantu Chu Feng menembus alam yang sangat dalam tingkat ke-7, itu masih akan menjadi fondasi yang cukup bagus. Selain itu, jika kita kesampingkan sumber daya kultivasi, setiap benda di dalam tas kosmos milik orang tua berwajah 100 adalah harta karun yang tak ternilai harganya. Benda-benda yang sangat mahal. Jika dia menjualnya, harganya bahkan akan jauh di atas sumber daya kultivasi. Harus dikatakan bahwa dalam kehidupan si tua berwajah 100, dia benar-benar memperoleh cukup banyak kekayaan. Meskipun tidak mungkin dibandingkan dengan kekuatan puncak seperti villa bergengsi, itu juga tidak sebanding dengan kekuatan kelas 2. Namun sayangnya, itu semua jatuh ke tangan Chu Feng. Omong kosong meskipun orang tua berwajah 100 telah meninggal, formasi roh yang dia buat masih ada di sini. Formasi roh berwarna biru. Metodeku saat ini tidak dapat menghancurkannya dan aku bahkan telah menggunakan jimat serangan terakhirku. Bukankah ini berarti aku seperti kura-kura dalam toples tanah liat, dan aku terjebak di sini? Namun, saat kebahagiaan itu tiba, wajah Chu Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak membeku dan setelah itu, garis-garis hitam muncul di dahinya karena ketika dia mengangkat kepalanya, dia menemukan bahwa lapisan-lapisan formasi roh berwarna biru masih ada di sana. Benda itu dapat memenjarakannya sampai mati. Jika dia tidak berhasil melarikan diri dari tempat ini, pada saat seseorang memberitahu 6 kekuatan besar dan mengirim kepala untuk menangkap Chu Feng benar-benar tidak akan mampu melarikan diri. Asteris ledakan. Namun, saat Chu Feng panik, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar dari luar kota. Bahkan tanah di bawah kaki Chu Feng sedikit bergetar karena suara gemuruh itu. Asteris bum 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 tak lama kemudian, beberapa suara gemuruh terus terdengar dan pada saat itu, Chu Feng dengan heran menemukan bahwa lapisan formasi roh yang menyegel kota itu sedang ditembus satu persatu oleh seseorang. Ada seseorang yang datang dari luar dan masuk, dan menghancurkan semua formasi roh. Asteris bum akhirnya, suara gemuruh lain pun terdengar, dan saat melihat ke arah datangnya suara itu, Chu Feng mendapati sebuah tubuh indah tengah perlahan mendekat. Sosok cantik itu adalah seorang wanita muda. Ia mengenakan rok berwarna ungu, memiliki kulit yang sangat cantik, wajah yang manis, tubuh yang anggun, dan lekuk tubuh yang memikat. Kekuatannya juga sangat kuat. Meskipun dia hanya berada di level 9 dari ranah mendalam, dia mampu dengan mudah menghancurkan lapisan formasi roh yang telah diletakkan oleh orang tua berwajah 100 sebelumnya. Dan siapa lagi gadis muda itu? Tentu saja, dia adalah orang yang sudah lama ditunggu Chu Feng, Ziling. Ziling.
Setelah melihat Ziling, Chu Feng juga gembira karena bukan saja Ziling akan menyelamatkannya dari tempat itu, hal yang paling penting adalah, setelah menunggu sekian lama, dia akhirnya akan mendapat balasan hari ini. Setelah berpisah selama beberapa hari dan bertemu Ziling lagi, perasaan Chu Feng benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menaruh sedikit kewaspadaan di dalam hatinya. Karena, selama beberapa hari ini ketika dia berkeliling di Provinsi Qin, selain mendengar hal-hal tentang dirinya sendiri, Chu Feng juga menemukan bahwa dalam pesta pernikahan, orang yang Ziling umumkan sebagai orang yang dia cintai adalah dia dan dia bahkan memutuskan hubungannya dengan villa bergengsi karena hal itu. Sejujurnya, di saat seperti ini, ketika ada orang yang bersedia mengikutinya, dan bahkan berdiri untuk mendukung dirinya sendiri tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri, Chu Feng benar-benar tersentuh hatinya. Perasaan yang sebenarnya terlihat ketika bencana melanda. Mungkin itu benar. Tetapi Chu Feng tidak pernah menyangka bahwa Ziling akan menjadi orang yang paling mendukungnya. Harus dikatakan bahwa pada saat itu juga, Chu Feng akhirnya merasa bahwa segala hal yang telah ia lakukan untuk Ziling adalah sepadan. Ia tidak mempertaruhkan nyawanya dengan sia-sia, dan ia tidak menerima semua kejahatan itu dengan sia-sia. Ziling. Ketika Ziling membuka formasi roh terakhir, Chu Feng terus melangkah beberapa langkah besar dan tiba di depannya. Segera setelah itu, dia membuka lengannya, dan seperti harimau ganas yang kuat menerkam mangsanya, Chu Feng memeluk tubuh Ziling yang sangat cantik. Awalnya, saat melihat Chu Feng, Ziling juga sangat gembira. Dia tidak keberatan saat Chu Feng memeluknya seperti ini. Namun, apa yang dapat dilakukannya saat Chu Feng sangat tidak jujur. Dia tidak hanya memeluk Ziling dengan sangat erat, dia bahkan meremas dua benjolan lembut Ziling, dadanya yang hampir terbentuk, dan merusaknya. Dan setelah memeluk Ziling, tangan Chu Feng benar-benar meraba tubuh Ziling tanpa kendali, dan hal itu mengenai intinya. Hal itu menyebabkan wajah mungil Ziling yang tadinya putih menjadi merah seketika. Tak lama kemudian, dia tidak hanya melepaskan pelukan Chu Feng, dia juga, dengan tangan mungilnya yang merobek udara dan mengeluarkan suara, "Hu," menamparkan wajah Chu Feng dengan keras. Dengan suara keras, tangan kecil cantik Ziling meninggalkan bekas telapak tangan kecil berwarna merah tua pada wajah Chu Feng. "Kamu." Chu Feng tercengang dan berpikir dalam hatinya, apa situasi ini? Bukankah dia sudah menyatakan cintanya padaku? Mengapa dia bahkan tidak mengizinkanku untuk memeluknya? Aku tahu kau pasti sudah mendengar beberapa hal. Memang, aku, Ziling, sudah cukup. Tapi laki-laki dan perempuan harus menjaga jarak sebelum resmi menikah. Sebelum aku menjadi istrimu, jangan berpikir untuk melakukan hal-hal yang tidak sopan kepadaku, atau kalau tidak, kata Ziling sambil cemberut. Ketika dia berbicara pada titik krusial, wajah mungilnya bahkan memerah. Gadis itu benar-benar malu.